Oke, baik Bapak Ibu yang kami hormati, untuk kesempatan kali ini kami menyampaikan beberapa perubahan kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat, khususnya dari Kementerian PAN dan RB, bahwasanya untuk tahun ini pemerintah pusat telah mengeluarkan regulasi yang baru lagi, yaitu terkait Permen PAN RB nomor 6 tahun 2022 tentang pengelolaan kinerja pegawai aparatur sipil negara. Namun dalam hal ini kami tidak akan istilahnya mensosialisasikan Permen PAN RB nomor 6 tahun 2022 ini secara utuh, tetapi kami dalam hal ini hanya akan menyampaikan terkait terutama dalam implementasi SAKIP, kaitannya dengan perubahan beberapa dokumen kita dengan menyesuaikan di Permen PAN nomor 6 tahun 2022. Kita tahu di peraturan Permen PAN nomor 6 tahun 2022 ini adalah sebagai ganti dari Permen PAN nomor 8 tahun 2021. Di sana diatur secara detail tentang SKP atau sasaran kinerja. Namun ada beberapa perubahan yang mendasar dengan terbitnya Permen PAN nomor 6 tahun 2022 ini, yang kalau secara umum dapat kami sampaikan untuk SKP di Permen PAN 8 tahun 2021 untuk perilaku di aspek perilaku kerja itu kemarin masih menggunakan yang aspek pelayanan sampai dengan kepemimpinan. Sementara di Permen PAN 6 tahun 2022 ini, perilaku kerja itu akan dinilai dari core value ASN yang telah di-launching oleh pemerintah pusat beberapa waktu yang lalu, yaitu berakhlak, berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, dan sebagainya itu. Namun yang tidak banyak berubah sebetulnya di Permen PAN 6 ini untuk penyusunan SKP di jabatan pimpinan, perbedaannya ada di jabatan pimpinan tinggi pratama atau di pimpinan unit kerja mandiri. Kalau penjelasannya di aturan itu adalah pimpinan unit kerja mandiri itu bisa jadi nanti akan ada kepala puskesmas atau kepala sekolah dan lain sebagainya. Namun di sini kita harus pahami dulu aturan-aturan yang mendasari. Yang jelas tadi untuk Permen PAN 6, kemudian kalau di lingkup pemerintah Kabupaten Jombang sendiri ada Peraturan Bupati Jombang nomor 24 tahun 2021 tentang SAKIP. Di dalamnya kemarin mengatur bagaimana pengelolaan SAKIP di pemerintah Kabupaten Jombang. Termasuk contoh-contoh atau format-format dokumen yang ada yang diperlukan dalam implementasi SAKIP. Sehingga dengan beberapa perubahan regulasi ini tentunya dipandang perlu untuk kita sesuaikan dokumen-dokumen SAKIP yang kemarin sudah kita ketahui bersama. Kita sesuaikan dengan regulasi ini, dengan regulasi dari Kemenpan RB ini, Permen nomor 6 tahun 2022. Itu kemarin sudah kita tindak lanjuti dengan kita luncurkan surat melalui surat Pak Sekda nomor 0651842 itu tanggal 28 Maret. Berikutnya yang mungkin kita perlu sedikit 6 tahun 2022 ini di pasal 5 sebetulnya untuk pengelolaan kinerja pegawai di sana disebutkan ada empat aspek. Yang pertama adalah perencanaan kinerja. Itu nanti akan bagaimana kita menetapkan dan mengidentifikasi ekspektasi. Ini memakai bahasa ekspektasi. Apa yang ingin dicapai oleh pimpinan atau unit kerja itu untuk mencapai tujuan dan sasaran organisasi. Kemudian yang kedua ada pelaksanaan, pemantauan, dan pembinaan. Di dalamnya ini ada
yang namanya nanti harus dilakukan yaitu pendokumentasian kinerja balik berkelanjutan. Ini kalau kami sependek kami yang kami pelajari dari aturan ini ada balik berkelanjutan ini bisa jadi adalah penilaian 360 derajat. Oke. Jadi tidak hanya dari penilaian dari pimpinan, tetapi juga di level horizontal maupun secara di bawahnya atau pegawai rekan kerja atau pegawai yang ada di bawah kita. Kemudian ada pengembangan kinerja pegawai. Tentunya di dalamnya ada pembinaan, coaching, mentoring dan seperti itu nanti ada di aturan ini. Yang ketiga adalah tentang penilaian kinerja pegawai, yang di dalamnya adalah tentang evaluasi. Jadi sasaran kinerja yang kita tetapkan di awal tahun, di perencanaan tadi, itu nanti akan dinilai atau dievaluasi baik secara periodik maupun secara tahunan. Namun perbedaannya dari SKP-SKP yang mungkin kita kenal selama ini, untuk penilaian evaluasi atau penilaian kinerja pegawai dengan aturan ini, Permen 46 ini, 622, tidak lagi bersifat kuantitatif. Oke. Artinya apa? Semuanya dinyatakan dalam kategori sesuai ekspektasi, di atas ekspektasi, atau di bawah ekspektasi pimpinan. Sama halnya ketika nanti di perilaku kerja itu sama, di atas, bawah atau sesuai dengan ekspektasi. Kemudian secara umum gabungan dari keduanya itu dari hasil kerja maupun perilaku kerja nanti akan dijadikan predikat atau rating dari masing-masing pegawai itu. Ada yang sangat baik, misconduct, kurang, dan sangat kurang. Kemudian yang keempat ini adalah tindak lanjut hasil evaluasi. Di dalamnya diatur mekanisme pemberian penghargaan dan sanksi atas hasil evaluasi kinerja pegawai tersebut. Korelasinya di mana ini dengan dokumen SAKIP itu kemarin sebetulnya sudah kita sampaikan di surat perencanaan kinerja itu nanti yang akan terwujud dalam dokumen sasaran kinerja pegawai. Di Permen 622 ini juga dijelaskan bahwasanya SKP itu nanti akan berisi yang pertama itu tentang rencana hasil kerja. Rencana hasil kerja ini berarti kinerjanya apa yang ingin dicapai. Kemudian ukuran keberhasilannya juga harus dicantumkan atau yang kita kenal saat ini adalah indikator kinerja individu. Kemudian targetnya. Nah, yang kedua ini mungkin agak beda atau baru yang kita terapkan di sini nantinya adalah untuk perilaku kerja pegawai yang diharapkan. Komponennya adalah dari core value berakhlak, berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif. Dan ini semua nantinya pejabat penilai kita yang akan menentukan apakah kinerja kita sesuai dengan ekspektasinya beliau di atas ataupun masih kurang. Itu. Nah, terkait dengan implementasi SAKIP, bahwasanya juga nanti di SKP ini di sana dibedakan. Ada SKP JPT dan pimpinan unit kerja mandiri, kemudian ada SKP jabatan administrasi dan jabatan fungsional. Ini nanti akan beda. SKP JPT akan ngambil SKP JPT dan pimpinan unit kerja mandiri akan mengambil langsung dari perjanjian kinerja atau dari rencana strategis masing-masing perangkat daerah. Sedangkan untuk SKP JA dan JF itu adalah intervensi dari rencana kinerja atau apa yang ingin dicapai oleh pimpinan, yang dalam hal ini adalah kepala perangkat daerah atau pimpinan unit kerja mandiri. Oleh sebab itu di dalam surat kemarin sebelum ini kami sampaikan bahwasanya beberapa nantinya untuk yang membuat
perjanjian kinerja adalah cukup bagi kepala perangkat daerah dan pimpinan unit kerja mandiri. Ini sebetulnya isi dari surat edaran yang kita sampaikan kemarin tentang penyesuaian dokumen sakip dan SKP sebagai implementasi Permen PAN RB nomor 622. Yang pertama, bahwasanya setiap perangkat daerah itu wajib membuat yang namanya matriks peran hasil. Ini ada semua di Permen PAN 6 tahun 2022 itu. Matriks peran hasil ini diperlukan untuk membagi habis kinerja dari kepala unit kerja atau kepala perangkat daerah ke seluruh pegawai dengan format yang seperti ini contohnya. Yang di atas sendiri adalah nama dari kepala perangkat daerahnya, ukuran kinerjanya apa, atau indikator kinerja dari pimpinan unit kerja atau kepala perangkat daerah itu apa, di breakdown, kemudian dicantumkan di situ, kemudian di breakdown sampai ke seluruh level pegawai, sampai di level paling bawah. Sehingga apa yang ingin dicapai oleh atasan ini paling tidak itu semua terampu atau dapat dilaksanakan oleh seluruh pegawai. Jadi tidak akan ada lagi pegawai yang tidak tahu ukuran kinerjanya apa, terus juga nanti tidak mendukung ketercapaian kinerja atau sasaran organisasi. Kami contohkan saja untuk yang matriks pembagian peran ini langsung mawon. Ini kami contohkan untuk di level kami contohkan di unit kerja kami di sekretariat daerah. Ini kami yang pertama adalah kita tentunya ambil dari yang paling tinggi dulu, dari Pak Sekda. Pak Sekda kalau berdasarkan PK atau renstranya, renstra kita, renstra Sekda itu mempunyai salah duanya ini. Indikator kinerja utamanya atau indikator kinerja individunya Pak Sekda ini adalah nilai sakip Pemda, dan yang kedua adalah persentase kesesuaian PMPRB dengan indeks RB. Itu menjadi indikator kinerja pimpinan atau di level kepala. Kemudian ini yang nanti akan kita turunkan ke seluruh pegawai yang langsung di bawahnya. Di level di bawahnya langsung dari atasan atau pimpinan kepala perangkat daerah. Kalau di Sekda tentunya di bawah Sekda ada asisten. Ada 3 asisten di sini. Ini langsung kami breakdown ke, contohnya langsung kami breakdown ke asisten administrasi umum. Ibu asisten administrasi umum ini kemudian mempunyai rencana kinerja untuk mendukung atau mensupport ketercapaian nilai sakip Pemda ini dengan rencana kinerja meningkatnya implementasi sakip di perangkat daerah. Kemudian yang kedua adalah untuk mendukung ketercapaian indikator kinerja persentase kesesuaian PMPRB dengan indeks RB. Beliau mempunyai rencana kinerja meningkatnya implementasi RB di Kabupaten Jombang. Kemudian dari kedua contoh ini, baru di 2 level ini, kita turunkan lagi dari asisten ke level kepala bagian. Di level kepala bagian tentunya tetap kita akan ambil lagi, ini sebetulnya untuk mempermudah kita mengidentifikasi rencana kinerja yang harus dilakukan. Kita tampilkan lagi. Nah, yang pertama berarti untuk asisten 3 akan posisinya geser di atas. Ini seperti ini. Ibu asisten 3 posisinya geser di atas, kemudian jabatan dan ditentukan ini tadi indikator kinerjanya beliau. Dengan rencana kinerja meningkatnya implementasi sakip di perangkat daerah, ternyata beliau mempunyai indikator kinerja persentase perangkat daerah dengan nilai sakip minimal 80. Kemudian sama halnya dengan rencana kinerja yang kedua ini,
meningkatnya implementasi RB di Kabupaten Jombang, beliau mempunyai indikator kinerja nilai PMPRB. Nah, itu nanti yang akan di breakdown lagi, siapa yang akan menjalankan atau mensupport indikator-indikator kinerja ini. Contoh di sini kami turunkan langsung ke kepala bagian organisasi. Pak Adi ini ternyata untuk mengintervensi atau mensupport kinerja dari asisten 3, rencana kinerja beliau adalah implementasi SAKIP di perangkat daerah terlaksana dengan baik dan semakin membudaya. Itu contoh rencana kinerjanya. Sama halnya dengan yang di indikator kinerja Bu Asisten 3 nilai PMPRB ini, kemudian didukung oleh kinerja dari Pak Kabak organisasi adalah terlaksananya implementasi RP di perangkat daerah. Oke. Pun halnya demikian ketika di level kami di bagian organisasi, Pak Kepala bagian organisasi akan menjadi, kita turunkan lagi di level lebih rinci, lebih di bawahnya lagi adalah ketika Pak Kabak organisasi ini ditaruh di yang di atas, yang di form yang di atas ini. Kemudian kita identifikasi lagi dari rencana kerja beliau tadi, implementasi SAKIP di perangkat daerah terlaksana dengan baik dan semakin membudaya. Itu ternyata beliau mempunyai 2 indikator kinerja. Yang pertama adalah jumlah perangkat daerah dengan nilai SAKIP minimal 70. Kemudian ada persentase ketepatan waktu penyampaian LKJIP Bupati. Itu indikator kinerja yang mensupport kinerjanya beliau tadi, indikator kinerja atas rencana kinerja beliau yang implementasi SAKIP tadi, ini untuk mendukung ketercapaian indikator kinerja dari Ibu Asisten 3. Jadi secara terus berjenjang ke atas. Hal yang sama juga berlaku di rencana kinerja Pak Kabak organisasi yang terlaksananya implementasi RB di perangkat daerah ini, di perangkat daerah. Kemudian dengan rencana kinerja ini beliau mempunyai 2 indikator kinerja, yaitu jumlah perangkat daerah dengan nilai RP minimal 20, kemudian ada jumlah unit kerja yang diusulkan penilaian ZI menuju WBK WBBM. Tuh, di level kepala bagian organisasi. Nah, ketika ini nanti turun, berarti seluruh indikator kinerja Pak Kabak organisasi ini juga harus terbagi habis atau harus ada yang mengampu. Ini kami contohkan langsung turun ke kami sebagai analis kebijakan ahli muda, subkoordinator kinerja dan reformasi birokrasi. Kemudian kami mengintervensi kinerja atau mengintervensi mensupport pencapaian indikator kinerja Pak Kabak organisasi ini dengan rencana kinerja, asistensi implementasi SAKIP dilaksanakan secara periodik dan intensif di seluruh perangkat daerah. Itu baru di rencana kinerjanya. Nanti akan muncul lagi indikator-indikator kinerja dan itu yang akan turun lagi ke level pelaksana. Terus sama halnya dengan yang indikator-indikator yang lain. Kita tentukan rencana-rencana kinerja itu. Kami kembali ke slide tadi. Atau gini Mawon, nanti kita jelaskan dulu format-formatnya, baru kita nanti masuk ke contoh mata aja. Setelah kita tentukan matriks pembagian peran dan hasil ini, tentunya nanti yang harus dilakukan adalah kinerja pegawai tadi dituangkan dalam sasaran kinerja pegawai, dalam dokumen sasaran kinerja pegawai. Di Permenpan 622 ini sebetulnya ada 2 opsi atau 2 pilihan, Ada 2 pilihan tipe SKP. Ada yang menggunakan pendekatan kerja kuantitatif, kemudian ada yang menggunakan pendekatan kualitatif. Ya, ini yang kami contohkan adalah untuk pendekatan kuantitatif.
Di situ untuk kolom-kolomnya pasti akan dimunculkan ya, indikator kinerja individu, kemudian targetnya apa. Namun untuk yang di pendekatan kualitatif, rencana hasil kerja, indikator kinerja dan targetnya itu dibuat menjadi satu kalimat utuh. Ya, target mau kolom itu atau kolom target. Jadi seluruhnya satu kalimat secara kualitatif. Yang di sini jelas dapat terlihat biasanya untuk rencana atau SKP dari bagi JPT maupun untuk pejabat administrasi dan jabatan fungsional itu akan beda. Untuk SKP bagi JPT atau kepala perangkat daerah dan pimpinan unit kerja mandiri ini formatnya seperti itu. Jadi tidak ada kolom rencana hasil kerja pimpinan yang diintervensi. Rencana hasil kerja berarti mengambil langsung dari sasaran strategis. Kemudian indikator kinerjanya apa, targetnya berapa, dan dari ini ada yang baru lagi ya, menggunakan perspektif. Perspektifnya nanti berupa bagaimana dari penerima layanan, proses bisnis, penguatan internal maupun dari segi anggaran. Tapi ini untuk SKP penjelasannya mungkin bisa di forum yang lain untuk lebih detailnya. Kemudian yang di SKP bagi JA dan JF, tentunya di sini akan muncul kolom rencana hasil kerja pimpinan yang diintervensi. Ini tinggal narik aja sebetulnya dari matriks peran hasil tadi. Rencana kinerjanya apa, rencana kinerja dari pimpinan yang diintervensi yang mana, kemudian rencana hasil kerja kita sendiri, pegawai yang bersangkutan itu apa, kemudian aspeknya. Ini dilihat dari segi kuantitas, kualitas, waktu, dan biaya. Baru berikutnya adalah kolom indikator kinerja individu, berikut targetnya. Ini bagi yang kita memilih pendekatan hasil kerja kuantitatif. Nya seperti itu. Untuk kinerja tambahan sebetulnya ada penjelasan dulu di Permenpan 8 2021 atau yang di 622 ini sejauh yang kami tahu belum menemukan, mungkin masih dengan hal yang sama gitu. Untuk kinerja tambahan adalah bagi mereka yang mendapatkan tugas tetapi berada di luar kedinasan. Misalnya kalau yang dulu itu dicontohkan beliau ini menjadi anggota Satgas Covid, kemudian menjadi anggota Saber Pungli misalkan seperti itu. Itu yang masuk di kategori kinerja tambahan. Yang ketiga, ini kami jelaskan di awal tadi, ya, bahwasanya untuk kebijakan kita tahun ini, kajian kinerja hanya diperuntukkan bagi kepala perangkat daerah atau kepala unit kerja mandiri. Sebetulnya sudah jelas disebutkan kalau di Permen 622 itu kepala unit kerja mandiri itu siapa? Contohnya di sana ada kepala puskesmas, ada kepala sekolah misalkan. Kemudian ada kepala kalau contohnya itu kepala instalasi, kepala instalasi itu. Namun bedanya dari PK dan format PK kita tahun lalu, untuk kepala perangkat daerah sebetulnya hampir sama. Di situ nanti akan dimunculkan sasaran strategis, berikut indikator dan targetnya, dan program. Program, berikut indikator, target, dan jumlah anggarannya. Namun perbedaannya di sini kita tidak perlu lagi mencantumkan target tribulanan. Kalau dulu tahun lalu masih kita munculkan target tribulanan, namun untuk tahun ini
tidak perlu dicantumkan untuk di perjanjian kinerja kepala perangkat daerah. Berikutnya yang keempat di poin surat Setda yang kita luncurkan kemarin, yang dulu kita diwajibkan membuat rencana kinerja, rencana kerja operasional dan rencana aksi, yang tercantum pada Perbup 24 tahun 2021, ini nanti akan kita sesuaikan kembali. Artinya dokumen RKO dan renaksi kita jadikan satu. Formatnya seperti ini. Jadi per pegawai, ini levelnya untuk seluruh pegawai. Jadi pegawai kinerjanya apa, indikator kinerjanya apa, kemudian tiap tribulan ditentukan rencana aksi berikut targetnya. Rencana aksi yang di sini sebetulnya kita bisa ngambil dari RKO kita yang sudah kita susun tahun lalu. Kegiatan aktivitasnya maksudnya, aktivitas atau rencana aksi yang akan dilaksanakan setiap tribulan untuk mendukung ketercapaian indikator kinerja individu itu apa. Namun lebih secara real, outputnya jelas. Nah, output itu yang nanti akan kita cantumkan di target. Target tiap tribulan per rencana aksi. Mungkin yang ini nanti akan harus bisa dibedakan antara target yang di sini dengan target kinerja individu, target IKI. Yang di sini adalah target dari rencana aksi, bukan target dari indikator kinerja individu. Setiap tribulan apa yang akan Anda lakukan untuk mencapai indikator kinerja panjenengan. Ya, nanti contohnya ada. Sehingga sekali lagi kami tekankan untuk target ini adalah target yang tercantum di sini adalah target dari rencana aksi, bukan target dari indikator kinerja individu. Ngoten. Tribulan 1, 2, 3 dan 4 ditentukan. Kemudian yang kelima adalah untuk mengukur ketercapaian rencana aksi tadi dilaksanakan MONEF yang dilakukan setiap tribulan. Formatnya seperti ini, sama kinerjanya apa, indikator kinerjanya apa, kemudian renaksi, rencana aksi yang tadi dicantumkan di format yang sebelumnya. Targetnya berapa, terrealisasi berapa, dan itu nanti akan yang kita hitung capaiannya. Kami tekankan sekali lagi bahwasanya untuk rencana aksi targetnya berupa output yang bisa dikuantitatifkan, istilahnya bisa dihitung, gampangannya gitu. Capaiannya berapa persen, dan itu kemudian bagaimana catatan MONEF-nya. Tidak tercapainya seperti apa, alasannya bagaimana, kemudian apabila mencapai lebih dari target ada reasoningnya seperti apa, itu kemudian tindak lanjutnya seperti apa. Setelah kita mengidentifikasi apa yang menjadi permasalahan ketidak tercapaian target renaksi, kemudian tindak lanjutnya seperti apa, dan harus ada juga bukti dukungnya. Bukti dukung atas ketercapaian itu dan bagaimana tindak lanjutnya nanti. Nah, untuk capaian dari masing-masing rencana aksi ini itu nanti yang akan kita rata-rata dan hasilnya itu yang akan kita pakai untuk menjadi komponen indikator kinerja individu yang ada di TPP. Jadi tidak akan lagi kita menggunakan target proses RKO seperti yang tahun lalu, tapi nanti akan kita gunakan ini. Sehingga rencana aksi atau apa yang ingin kita lakukan itu betul-betul bisa terukur, teridentifikasi dengan baik, dan jelas outputnya. Jadi sekali lagi rata-rata capaian dari realisasi rencana aksi ini akan menjadi komponen perhitungan TPP pada tribulan berikutnya. Dan saya kira jelas karena ini nanti akan ada hubungannya juga dengan ketercapaian dengan pemberian TPP bagi pegawai yang
tentunya bagi mereka yang menerima. Kemudian yang terakhir barangkali untuk dokumen yang perlu kita sesuaikan di tahun ini adalah tentang pengukuran kinerja. Ya, pengukuran kinerja kita sesuaikan lagi formatnya. Yang di sini tentunya bukan lagi mengukur dari target rencana aksi, ya, tapi akan mengukur atau melihat sejauh mana indikator kinerja individu kita targetnya tercapai setiap tribulannya. Ini adalah pencapaian target indikator kinerja individu. Dibedakan jadi untuk dari yang untuk renaksi tadi. Kalau renaksi, monefnya adalah untuk mengukur ketercapaian dari rencana aksi atau apa yang akan dilakukan setiap tribulan untuk mencapai IKI. Namun untuk di dokumen pengukuran kinerja ini adalah melihat sejauh mana ketercapaian target indikator kinerja individunya. Realisasi setiap tribulan berapa? Realisasi sampai dengan tribulan 1, 2, 3, sampai dengan tribulan 4 atau sampai akhir tahun anggaran tercapai berapa persen. Kemudian juga ini yang akan nanti kita kaitkan dengan komponen perencanaan, karena kembali lagi nyambung dengan yang di awal, kalau kita yang membuat perjanjian kinerja hanya di level kepala perangkat daerah, otomatis nanti untuk kaitannya dengan komponen perencanaan itu yang nanti akan kita lihat di sini. Indikator kinerja individu panjenengan semua tadi, adakah yang nyantol dengan komponen perencanaan? Nah, itu yang nanti dicantumkan di sini. Misalkan indikator kinerja Pak Kabak tadi, jumlah perangkat daerah dengan nilai sakit minimal 70. Nah, ini sebetulnya menjadi indikator yang mana? Atau ada kaitan dengan komponen perencanaan yang mana? Ternyata kalau setelah diidentifikasi adalah menjadi indikator kegiatan, kegiatan penataan organisasi, anggaran berapa, realisasi berapa, dan realisasinya juga berapa persen. Ini nanti juga sebetulnya bisa digunakan atau bisa dimanfaatkan juga untuk laporan realisasi panjenengan yang setiap tribulan untuk kita laporkan ke Bapeda. Sama, kemudian penjelasannya seperti apa setelah kita evaluasi ini, apakah ada ketercapaian atau sudah dapat dicapai atau tidak dicapainya seperti apa, reasoningnya bagaimana, argumentasinya seperti apa, dijelaskan di sini. Kemudian alternatif atau upaya yang telah dilakukan seperti apa. Itu sebetulnya Bapak Ibu, mungkin nanti kita akan langsung tadi saya sampaikan setelah format ini kita lihat dulu di contohnya tadi. Ini kami sebetulnya runut contoh kita contohkan ini adalah di level Pak Kabak organisasi. Ini tadi Pak Kabak mempunyai 2 rencana kinerja, implementasi sakit di perangkat daerah, kemudian ada implementasi RB juga, dan itu yang nanti akan kita geret ke SKP, kira-kira seperti ini nanti. Di kolom rencana hasil kerja pimpinan yang diintervensi adalah rencana kinerja atau rencana kinerja atau sasaran dari asisten administrasi umum. Kemudian yang ini adalah rencana kinerja dari Pak Kabak organisasi. Kemudian kita tentukan indikator kinerjanya tadi, ada satu rencana kinerja ini ternyata diidentifikasi mempunyai 2 indikator kinerja individu. Aspeknya kita tentukan, kalau di sini bunyi jumlah, berarti nantinya akan dari aspek kuantitas. Kalau di sini bunyinya persentase ketepatan waktu, berarti akan menjadi kualitas nantinya.
Target ditentukan juga 40, 100%. Sama halnya dengan rencana kinerja Ibu Asisten 3 yang diintervensi Pak Kabak adalah ini, meningkatnya implementasi RP. Kemudian rencana hasil kerja Pak Kabak adalah ini, terlaksananya implementasi RP di perangkat daerah. Kemudian tadi sudah diidentifikasi bahwasanya ini juga ada 2 indikator kinerja individu. Ya. Ada jumlah perangkat daerah dengan nilai RP 20, kemudian jumlah unit kerja yang diusulkan penilaian ZI. Ini kita targetkan 8 dan 5 unit kerja. Kemudian untuk rencana SKP-nya seperti ini, untuk kerja tambahnya kita tidak cantumkan, tidak masukkan. Nah, ini yang mungkin nanti akan menjadi hal yang baru bagi kita semua ya. Di komponen perilaku kerja ini yang tadi saya matur, itu adalah adalah diambil dari core value berakhlak, berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten sampai dengan kolaboratif. Ya, di sini dijelaskan, dicantumkan atau dirinci lagi penjelasan dari berorientasi pelayanan itu harus memahami dan memenuhi kebutuhan masyarakat, kemudian ramah, cekatan, solutif, dapat diandalkan, kemudian melakukan perbaikan tiada henti. Ini perilaku, pedoman perilaku kerjanya. Okay. Dan kemudian pimpinan atau pejabat penilai kinerja kita akan memberikan ekspektasi khusus kepada kita. Okay. Tidak harus sama kalimatnya dengan yang ini, tapi bagaimana nanti ekspektasi pimpinan terkait ketika aspek ini. Oke, misalnya ini sebetulnya kami juga mempelajari dari Permenpan 622 itu. Ekspektasi khusus pimpinan untuk berorientasi pelayanan dengan 3 perilaku ini adalah memberikan pelayanan dengan ramah dan senyum, kemudian selalu memberikan saran perbaikan dan sebagainya, seperti itu. Jadi kalimatnya kalimat-kalimat sifatnya memang kualitatif dan tentunya bisa jadi dirasakan sedikit subjektif. Iya, kalau kami menilai memang seperti itu. Ini untuk SKP dan seterusnya sampai akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif sampai dengan kolaboratif. Itu semua harus ada ekspektasi khusus pimpinan seperti apa. Ini yang di SKP ya. SKP kemudian nanti akan kita lanjutkan ke rencana aksi, dokumen rencana aksi yang kita sesuaikan formatnya. Kira-kira nanti akan menjadi seperti ini. Ini contoh, hanya contoh saja kami di bagian organisasi untuk rencana aksinya Pak Kabak organisasi di tribulan 1, tribulan 2, tribulan 3, dan tribulan 4 nanti seperti apa. Sama yang tadi saya matur bahwasanya untuk indikator kinerja individu yang pertama ini kita rumuskan rencana aksi apa yang ingin dilakukan atau apa yang bisa dilakukan di tribulan 1 untuk mendukung ketercapaian indikator kinerja individu ini. Oke. Ini kita tentukan 4. Contohnya kita tentukan 4, merumuskan kebijakan, kemudian ada revisi keanggotaan, membentuk tim evaluator, melakukan rapat koordinasi dan sebagainya. Targetnya 1, 1, 1, dan 5. Sehingga nanti ini untuk rencana aksi beserta targetnya harus ada output, harus bersifat output, dapat terukur, tidak lagi diserukan dalam bentuk persentase seperti yang sebelumnya. Rencana aksi berarti untuk tiap tribulan bisa jadi tidak sama, tergantung dari apa yang akan dikerjakan, termasuk juga nanti akan melihat tentunya adalah di DPA. Di DPA nanti aktivitasnya seperti apa,
ternyata harus ada kegiatan seperti ini, yaitu cantumkan saja di rencana aksi setiap tribulan ini. Itu sama, ini contoh saja nanti di indikator yang pertama ini, sebetulnya selebihnya juga hampir sama seperti itu. Kemudian setelah ada rencana aksi ini, kembali kita ke dokumen monitoring dan evaluasi rencana aksinya. Nah, kira-kira seperti ini. Ya, dari masing-masing rencana aksi di tiap indikator kinerja individu tadi, targetnya berapa, ya, kemudian terrealisasi berapa, capaiannya baru dihitung, berapa persen, berapa persen, berapa persen. Ya. Ini katakanlah yang 3, 1, 2, 3 ini terrealisasi semua, berarti 100%. Ya. Kemudian rapat koordinasi yang kita targetkan 5 kegiatan atau 5 kali rapat, ternyata hanya terrealisasi 3, berarti capaiannya adalah 60%. Ya, seperti itu. Kemudian ada kegiatan pengkoordinasian pengumpulan data kinerja yang kita targetkan 20 kegiatan atau 20 kali, ternyata terrealisasi lebih 23. Capaiannya berarti 115%. Sama halnya dengan yang ini, yang berikutnya. Dengan target 5 kegiatan, terrealisasi 2 kegiatan, kemudian capaiannya berarti hanya 40%. Ya. Rata-rata capaian dari realisasi rencana aksi ini, itu yang nanti akan kita gunakan atau kita impor ke komponen TPP dari capaian indikator kinerja individu. Dan ini rata-rata capaiannya 85%, berarti nanti akan ada penghitungan khusus untuk capaian IKI yang 85%, berarti harus nanti akan terpotong berapa persen dari komponen IKI-nya saja. Oke. Sama. Berikutnya adalah catatan monefnya seperti apa, tindak lanjut, kemudian harus ada bukti dukung. Bukti dukungnya seperti apa? Ini sebetulnya tidak perlu jenengan tampilkan di sini semua. Nantinya bisa masing-masing perangkat daerah membuat sendiri drive atau cloud atau seperti apapun itu bentuknya untuk mengkumpulir bukti-bukti dukung ini, sehingga untuk nanti verifikasi realisasi capaian dari realisasi target untuk rencana aksi ini bisa dipertanggungjawabkan. Berikutnya yang terakhir adalah di dokumen pengukuran kinerja. Sama yang saya sampaikan tadi, bahwasanya untuk dokumen pengukuran kinerja ini adalah mengukur ketercapaian, sejauh mana ketercapaian indikator kinerja individu. Targetnya adalah target IKI-nya, bukan target rencana aksi. Ya, tolong nanti bisa dibedakan ini. Realisasi per indikator kinerja tadi targetnya dicantumkan di sini. Kemudian realisasi sampai dengan tribulan 1, katakanlah. Ternyata memang belum bisa semua. Ya, belum bisa semua tercapai, karena untuk mengetahui perangkat daerah dengan nilai sakit ini bahkan akan muncul di akhir tahun atau hanya muncul mungkin di tribulan 4. Sehingga nanti untuk sampai dengan tribulan 3 pun pasti akan belum tampak realisasi kinerja untuk indikator kinerja yang ini. Namun lain halnya ketika untuk indikator kinerja persentase ketepatan waktu penyampaian RKJIP, target 100% ini pasti akan tercapai di tribulan 1. Yaitu 31 Maret kita sudah harus menyampaikan seluruh laporan-laporan kepada pihak yang berwenang. Tentunya berarti sampai dengan tribulan 1 untuk indikator kinerja
yang khusus yang persentase ketepatan waktu ini adalah sudah tercapai 100%. Oke. Perlakuan yang sama untuk indikator-indikator kinerja yang lain. Ini saya sampaikan bahwasanya untuk indikator kinerja ini, masing-masing indikator kinerja individu ini, adakah keterkaitan dengan dokumen atau dengan komponen perencanaan? Oke. Ini indikator kinerja Pak Kabak ini tentunya akan menjadi indikator kegiatan. Kegiatan yang ada adalah yang di kami adalah kegiatan penataan organisasi, kemudian contoh dengan anggaran 500 juta, terrealisasi 95 juta untuk untuk triwulan 1, berarti realisasinya hanya 19%. Sebetulnya ini nanti juga akan bisa menjadi tool untuk kita pengendalian dan evaluasi, sejauh mana realisasi anggaran dengan ketercapaian target indikator kinerja individunya. Apakah masih dalam level yang setara, masih bisa ditolerir, atau nanti ternyata ada gap yang terlalu jauh, realisasinya sedikit, capaiannya sudah banyak, atau bisa jadi sebaliknya, realisasi anggarannya sudah maksimal, ternyata capaian kinerjanya rendah, dan itu yang bisa jadi menjadi bahan evaluasi oleh stakeholder terkait atau pihak-pihak terkait. Itu intinya untuk yang ini ada beberapa perubahan ya istilahnya. Jadi untuk indikator kinerja individu yang sudah panjenengan identifikasi dalam matriks pembagian peran hasil itu, boleh jadi nanti akan muncul indikator-indikator kinerja baru yang selama ini mungkin tidak tercantum di indikator dalam komponen perencanaan. Beberapa waktu yang lalu memang kami sudah pernah menyampaikan, sehingga kita tidak perlu lagi merisaukan atau memusingkan hal-hal bagaimana nanti siapa yang mengampu apa. Kalau dulu pasti akan ribut, ini satu program, satu kegiatan diampu oleh ini dan itu. Namun untuk saat ini tidak perlu lagi kita risaukan yang semacam itu. Indikator kinerja panjenengan yang memang ternyata saat ini ada kinerja yang nyatanya belum teridentifikasi atau belum tercantum di dokumen perencanaan, atau ada nggak nyambungnya ke atas, itu yang bisa nanti panjenengan tuangkan di sini. Tapi intinya nanti indikator kinerja yang ada di dokumen di komponen perencanaan yang ada di DPA atau di Renstra itu jangan hilang, atau tetap harus muncul di pegawai yang memiliki indikator kinerja itu. Tapi kalau panjenengan nambah, boleh. Misalkan mau menambah rencana kinerjanya seperti ini, kemudian ada muncul indikator baru, itu boleh. Tetapi rambu-rambunya di sini adalah tidak menghilangkan indikator kinerja yang sudah ada di komponen perencanaan atau di dokumen perencanaan. Itu saya kira Bapak Ibu yang bisa kami sampaikan. Mungkin setelah ini bisa disambung dengan komunikasi dua arah. Kalau nanti saya terus yang menyampaikan, saya kira belum bisa tidak bisa menjadi suatu hal yang interaktif, yang aktif dari panjenengan untuk bisa berkomunikasi juga dengan kami. Namun demikian untuk seluruh dokumen ini nantinya tentu akan kita lakukan evaluasi terus-menerus. Nanti kurangnya seperti apa, tentunya setiap tahun, setiap saat
tidak harus menunggu 1 tahun berjalan. Setiap saat pun kalau memang ada perubahan yang mendasar dan ternyata dirasakan kita tidak relevan lagi, akan kita adakan perbaikan sebagaimana mestinya. Saya kira itu yang dapat kami sampaikan. Kami kembalikan lagi ke Mbak Moderator. Monggo Mbak Ista. Oke. Baik, terima kasih Pak Yulianto. Bapak Ibu peserta Zoom yang kami hormati, berikut selanjutnya dapat kita ikuti bersama diskusi tanya jawab. Bagi Bapak Ibu yang akan bertanya bisa raise hand atau melalui forum chat. Yang pertama ini dari Ibu Yeni Vidya. Kami silahkan Ibu Yeni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin bertanya Pak Anto. Mohon izin bertanya terkait dengan penyusunan dokumen di Monef dengan dokumen Kurja. Kalau tadi saya lihat kalau untuk menyusun dokumen Monef itu kita pakai renaksi yang kita peroleh dari aktivitas seperti RKU yang tahun lalu ya. Jadi yang diukur itu aktivitasnya, indikator yang direnaksi artinya aktivitas di RKU-nya. Tetapi kalau di Kurjanya tetap kembali di indikator kinerjanya, Pak. Jadi tadi saya sempat dengar kalau untuk menyusun berita acara capaian IKI untuk pengajuan TPP itu nanti kita pakainya yang di capaian yang di Monef-nya, Pak ya. Monef renaksi. Ya. Oh, berarti artinya yang seperti yang tahun kemarin mboten sama ya Pak ya. Kalau yang tahun kemarin kan kita patokannya dari Kurja. Kalau yang tahun ini kita pakai yang dari Monef renaksi. Gitu Pak. Nggih. Untuk tadi nggih kami ulangi untuk sebagai dasar pemberian TPP di komponen capaian indikator kinerja individu itu yang akan kita lihat dari ketercapaian rencana aksi dari dokumen monitoring rencana aksi. Oke. Sementara untuk dokumen Kurja kita akan kembalikan itu untuk mengukur ketercapaian dari pencapaian target indikator kinerja individu, artinya target tahunannya. Ya, sebetulnya ini kami menjembatani panjenengan semua ketika kita sebetulnya tidak masalah karena untuk Kurja itu juga kita akan lakukan setiap tribulan. Ketika itu yang nanti akan kita pakai menjadi dasar pemberian TPP, saya sampaikan tadi ada beberapa indikator kinerja yang hanya bisa dicapai di akhir tahun. Ya, kalau itu yang kita pakai nanti, otomatis nanti di tribulan 1, 2, dan 3 komponen IKI komponen TPP dari IKI-nya akan hanya itu tadi 0%. Berarti akan diterimakan kalau capaian 0% berarti 50% nih yang diterimakan dari komponen 50%. Ya, itu. Itu Mbak Yeni. Saya masih bingung korelasi dokumennya nanti Pak. Antara Di-unmute dulu Mbak Yeni. Di-unmute dulu, mohon izin untuk diulangi Bu Yeni. Oh siap, ngapunten. Saya masih bingung terkait dengan korelasinya Pak Anto. Ngapunten untuk yang di dokumen Monef renaksinya itu yang kita ukur renaksi ya Pak ya. Berarti ya. aktivitas indikatornya. Ya. Kemudian yang di Kurja itu yang kita ukur indikator kinerjanya. Ya. Saya masih bingung sebenarnya korelasinya nanti kalau ada permintaan data misalkan dari Bapeda terkait dengan laporan Renja. Nanti yang kita masukkan itu data dari Monef kah atau dari Kurjanya? Dari Kurja. Ya. Dari Kurja ya Pak ya.
Ya, bukan reaksi. Kalau sebetulnya kalau di Bapeda kan formatnya mereka pasti akan menyesuaikan dengan ketentuan dari Permendagri, ya dari Mendagri untuk laporan tiap tribulan itu. Kalau dari mereka pasti tidak akan melihat rencana aksi kita. Kalau sejauh ya sejak pendek yang saya tahu tidak akan melihat rencana aksi, tapi hanya melihat dari ketercapaian indikator di setiap komponen perencanaan. Oke, mulai dari sasaran, program sampai ke sub kegiatan. Itu ya, Mbak Yeni ya. Siap. Boleh satu lagi, Pak? Iya, moga. Ngapunten ini saya borong sendiri. Ini terkait dengan untuk penyusunan indikator menyelaraskan aktivitas yang ada di JF Jabatan Fungsional. Itu nanti terkait dengan menyusun aktivitas di renaksi. Kalau di indikator kinerja kan misalkan 10 dokumen. Oke. Kalau di kalau di renaksi nanti kita uraikan aktivitas yang mana mungkin saya pikir bisa kita korelasikan dengan uraian tugas di jabatan fungsional. Jabatan fungsional maksudnya ini keterkaitan dengan butir-butir kegiatan, butir-butir pencapaian akademik. Betul, Pak. Ya, untuk kredit. Ya. Boleh. Memang harus seperti itu. Jadi nanti untuk itu terutama untuk keterkaitan dengan di SKP ya, Mbak Yeni ya. SKP jabatan fungsional. Kalau kita membaca di aturannya itu baik di Permenpan 821 maupun 622. Di 622 itu di pasal terakhir di ketentuan peralihan itu sebetulnya untuk keterkaitan komponen keterkaitan butir-butir angka kredit JF dengan rencana SKP itu untuk formatnya masih menggunakan yang ada di Permenpan 821. Sama, tapi nanti itu nanti akan ada format tersendiri. Jadi rencana kinerja maupun indikator kinerja JF itu memang harus ditentukan juga. Nah, untuk indikator masing-masing kinerja dan indikator kinerjanya JF itu nanti akan terlihat indikator ini dia ada kaitannya dengan butir-butir yang mana. Kemudian plus angka kreditnya juga nanti dicantumkan di situ. Ada format tersendirinya Mbak Yeni nanti untuk itu mungkin bisa kita bahas di forum tersendiri. Untuk SKP juga sebetulnya kami tidak berani terlalu jauh karena domainnya BKPSDM. Siap, matur nuwun. Matur nuwun penjelasannya. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Yeni Vidya. Pagi Pak Anto. Ya, monggo. Ya, Pak, saya mau nanya untuk yang matriks peran dan hasil itu kan breakdownan dari eselon 2 ya ke eselon 3 dan eselon 4 terus ke staf nih. Ya. Berarti itu nanti sendiri-sendiri berarti kayak contoh kayak tadi itu ya. Ya. Oh ya wes. Terus yang untuk apa namanya? Rencana aksi itu targetnya itu target tahunan yang dipakai. Bukan, target rencana aksi yang ada di tiap tribulan. Bisa jadi setiap tribulan itu akan beda rencana aksi berikut targetnya. Oh ya, gitu. Bukan target tahunan. Bukan target tahunan, berarti target tribulanan ya? Ya. Itu bisa dalam bentuk persentase atau enggak kuantitas atau enggak kualitas gitu ya, Mas? Yang bisa dengan ukur, Mbak. Yang bisa diukur secara output. Maksudnya secara output itu sudah harus ada hasilnya. Oh gitu. Gini. Misalkan ketika mau tadi saya contohkan kan ada rencana aksi Pak Kabak organisasi itu melaksanakan rapat koordinasi terkait ini. Tuh. Ditargetkan 1 tribulan 5 kali kegiatan misalkan, 10 kali rapat misalkan. Itu aja. Ternyata kalau memang dalam 1 tribulan itu hanya terrealisasi 7 kali rapat, berarti kan capaiannya untuk 1 tribulan itu adalah 70%. Itu yang bisa jenengan langsung ukur outputnya apa. Ngerti nggih, Mbak Dini?
Oh gitu, nggih. Siap Mas. Terus targetnya pakai target bulan apa tahunan apa target bulanan Mas? Yang mana itu, Mbak? Itu ya monitoring dan evaluasi rencana aksi pencapaian kinerja. Target dari rencana aksi tadi. Monitoring, monef rencana aksi adalah kita mengukur Iya, pencapaian rencana aksi. Rencana aksi berarti targetnya yang target tribulan tadi. Kalau untuk Kurja diam adalah target tahunan dari IKI-nya, bukan targetnya dari rencana aksi. Target IKI ya, target indikator kinerja. oh kalau untuk yang pengukuran berarti targetnya target tahunan nggih. Ya, Oh, terus realisasinya realisasi tribulanan nggih. ya. Oke, siap. Ampun Mas, matur suwun. Ya, sami-sami. Mas Pak Judianto, tadi disampaikan atau dicontohkan bahwa ada 2 macam SKP. Yang satu SKP penilaiannya berdasarkan apa itu? Secara kualitatif dan satu berdasarkan kuantitatif. Berarti nggak menutup kemungkinan nanti di satu OPD ada 2 macam SKP. Mungkin bidang ini ada yang pakai secara kualitatif, yang bidang ini bisa secara kuantitatif. Begitu aja pertanyaan saya. Memang ada 2 opsi seperti itu Pak Jasuli. Namun untuk kalau ada opsi nanti jadi satu OPD ada yang mau pakai kualitatif atau kuantitatif, sebetulnya kalau menurut kami ya enggak masalah. Itu kesepakatannya aja sih dipakai mau yang mana. Yang jelas dua-duanya itu sama. Jadi mengukur kinerjanya seperti apa, indikatornya apa, dan targetnya berapa. Tuh. Intinya sama, cuman untuk membedakan kalau yang kuantitatif pasti akan ada kolom tersendiri untuk targetnya, jelas di situ ada berapa angkanya, tapi kalau untuk yang kualitatif itu langsung menjadi satu kalimat utuh panjang gitu. Dan jadi dari rencana kinerja, indikator, target itu menjadi satu kalimat panjang. Dan sebetulnya sama aja sih substansinya. Kita mau pakai yang kualitatif atau kuantitatif, yang jelas untuk pencapaian atau evaluasi kinerjanya nanti tetap sama. Endingnya akan muncul predikatnya pegawai itu kurang, kinerjanya gitu, kurang, sangat kurang, misconduct, baik dan sangat baik gitu. Itu aja. Ya, baik, terima kasih. Untuk Dinas Kominfo mungkin cukup atau ada yang mau didiskusikan kembali? Cukup. Nggih, terima kasih. Selanjutnya yang raise hand ada Kecamatan Jombang. Monggo Bapak Ibu dari Kecamatan Jombang, kami silakan. Oke, terima kasih atas waktunya. Sudah keluar apa? Sudah Ibu. Monggo. Enggak keluar. Ada Ibu, suaranya sudah terdengar. Ya. Oh, sudah ya? Oh ya, terima kasih. Ini saya dari Kecamatan Jombang. Mungkin agak beda dengan kecamatan lainnya ya, karena kita ada selain kecamatan kita juga ada 4 kelurahan. Yang saya tanyakan untuk SKP kita kan harus ke peran hasil dulu. Dari peran hasil kita kan harus membagi habis PK-nya Pak Camat nggih. Itu untuk kelurahan sendiri, apakah nanti peran hasilnya itu jadi satu dengan Kecamatan Jombang atau mereka membuat sendiri? Itu yang pertama pertanyaan saya. Yang kedua, di kelurahan itu anggarannya kan di lurahnya. Jadi kasih-kasihnya dia tidak mengampu anggaran. Itu nanti ketika di SKP-nya bunyi dari indikator itu seperti apa? Mohon dikasih apa ya contohnya gitu. Kadang kita masih bingung. Walaupun dia eselonnya 4B, tapi karena dia tidak mengampu anggaran, istilahnya kan sama seperti hanya pelaksana. Jadi agak bedanya di situ. Jadi nanti mohon petunjuknya gimana menyusun SKP-nya
juga yang tanda tangan nanti untuk kelurahan itu sendiri atasan langsungnya siapa gitu. Terus yang ketiga ini mau tanya yang terkait rencana kerja yang dari SKP itu kita mengadopsi dari peran hasil nggih. Terus dari peran hasil itu nanti kita sambungkan ke rencana aksi nggih, sama nggih? Ya. Sama. Nggih. Nggih, sampun itu pertanyaan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nggih. Yang bertanda tangan atau menjadi pejabat penilainya lurah siapa? Tentunya camat. Ya, karena strukturnya jelas itu mereka kalau di kecamatan, apalagi di kecamatan tidak terdampak penyetaraan jabatan, masih struktural semua, otomatis tetap di camat. Kemudian bagaimana menentukan matriks peran hasil atau di kelurahan, sebetulnya hampir sama dengan yang kami jelaskan tadi. Tidak apa-apa dipecah saja. Jadi indikator kinerja camatnya itu apa aja, nanti baru di bawahnya adalah lurah. Sementara turunkan ke lurah dulu aja. Bisa jadi nanti indikator kinerjanya lurah lebih dari yang, maksudnya apa? Satu kinerja bisa jadi ada 2 atau lebih indikator. 1 atau lebih indikator itu coba di breakdown aja nanti untuk matriksnya disendirikan. Lebih gampang memang disendirikan. Jadi nanti antara camat, kemudian di lurah, baru dari lurah itu juga nanti akan disendirikan masing-masing di pegawai di bawahnya lurah. Kemudian apa tadi untuk yang ngampu anggaran ya? Anggaran ya. Ya, enggak perlu dirisaukan lagi Mbak Wiwi. Kalau memang itu nanti ternyata beliaunya tidak, sebenarnya kita tidak perlu ini ya. Kalau untuk matriks peran hasil ini sebenarnya tidak ada terkaitan untuk anggaran. Ya, anggaran itu hanya akan muncul nanti di komponen perencanaan. Yang jelas bagaimana nanti kinerja dari lurah itu harus intervensi dari camat, dan pegawai di bawah lurah semuanya harus bisa support kinerjanya lurah. Jadi tidak perlu dirisaukan ini nanti ngampu anggaran enggak atau ini mengampu atau gimana, enggak usah. Sementara untuk matriks peran hasil memang kita tidak sampai ke level anggaran, tapi pure dari bagaimana membreakdown kinerja habis sampai ke level semua pegawai. Nggih, terima kasih. Iya. Sebetulnya sudah paham semua Mbak, alhamdulillah. Ya, alhamdulillah. Ya, alhamdulillah kalau sudah tidak ada pertanyaan baik di kolom chat maupun yang raise hand untuk 2 arah, berarti alhamdulillah sudah paham semua Bapak Ibu. Bapak Ibu, atas nama bagian organisasi kami mohon maaf apabila dalam penyelenggaraan sosialisasi pada kesempatan virtual kali ini terdapat kesalahan. Selanjutnya, marilah bersama kita tutup acara sosialisasi pada kesempatan kali ini dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrabbilalamin.